Halo semuanya, di sebelah gue ada orang yang bertanggung jawab kenapa gue diteror sama orang yang kenal gue selama mungkin seminggu 2 minggu ke belakang. Tiap kali gue pergi gitu ya, ketemu temannya Anissa ditanyain, Bang Radit bentar lagi resesi gimana Bang Radit? Ada lagi keluarga gue tiba-tiba juga bilang, ini apakah di masa depan tahun depan kita harus bongkar semua duit kita apa gimana? Nyokap gua main ke rumah nyokap gua bilang, Bang itu gimana Bang? Resesi. Fadil sampai bilang, Bang kenapa Bang kok bulu ketek gue sering rontok katanya. Itu beda masalah. Gak nyambung itu. Beda masalah. Enggak dia juga nanya. Fadil juga nanya waktu itu. Pas lagi mau syuting, tiba-tiba di tengah-tengah orang pada diam mau syuting, Bang resesi gimana? Terus gue tanya, kenapa sih kok lo pada takut? Kenapa lo pada pikirin? Ini Bang soalnya ada yang ngomong. Siapa yang ngomong? Gue bilang, videonya Raymond Chin langsung. Wah ini mah gue kenal nih orang gue. Jangan kan gua, dia tiba-tiba DM PA gua, editor gua, ini resesi beneran gak sih? Apa Korea gimmick doang gitu? Gua apa cari side hustle? Gimmick, namanya juga editor. Pikirannya langsung gimmick. Iya, tapi mending Bang resesi gimana daripada yang nanya, Bang nanti lu bakal KDRT gak sih? Nah itu kan lebih bahaya lagi. Kenapa jadi KDRT? Ya lu gak ngerti. Mereka jokes gua kadang garing. Ngerti sih. Terus gue tuh sampai karena banyak yang ini juga ya, sampai ada yang email loh, follower gue sampai ngirim email. Sampai email nanyain Bang resesi gimana nih segala macam. Terus gue bikin posting di IG tuh, lo respon juga tuh, lo kasih emot-emot apa cium ya. Apa namanya banyak yang nge-share juga, itu rame juga dan gue ngeliat itu salah satu post gue paling rame tahun ini kayaknya emang orang lagi pada ngomongin ya. Tapi kalau perspektif gue kan kita nggak pernah tahu juga nanti ke depan kayak gimana, jadi nggak perlu takut. Yang penting kita siapin aja kalau ada apa-apa kan. Namanya juga payung kan, kalau kita ngelihat mendung boleh dong pegang payung. Benar. Masalah dipakai apa enggak kan urusan nanti. Ya, itu dia. Tapi yang penting jangan terlalu takut. Nah cuman menurut lo apa yang ngebuat konten resesi 2023 semua akan berakhir ini kok ngebuat efek segitu parah gitu? Apa karena orang nggak ngerti sebenarnya resesi itu apa, jadi begitu dengar mereka langsung kaget apa gimana sih? Backgroundnya sebenarnya gue nggak expect itu viral, ya kan. Jadi tim gue ikut nih kayak CEO gue. Awalnya tuh gue jadi pembicara di ID Cloud kan. Terus ada break kosong jam 12 sampai jam 3 tuh. Ayo shoot aja yuk gitu. Terus gue inget orang pada nanyain Jokowi bilang gelap, tapi nggak ada yang ngerti. Oh ya udah tujuannya waktu itu, oh yaudah kita bikin aja yuk kayak kronologinya dari pandemi terus apa biar orang ngerti global economy. Tapi jangankan gue nakut-nakutin orang, gue sendiri ditakut-takutin. Lu ditakut-takutin? Gue ditakut-takutin. Waktu itu kan gue masih kayak fine-fine aja, kayak update gue beli apa. Gue di-reply terus sama teman-teman gue yang anak tolong. Bentar lagi gitu. Iya, lu gila lu. Lu ekonomi lagi gak sehat, lu kenapa beli-beli gini? Gue gak percaya awalnya. Sejak belakangan ini news lagi banyak muncul, kayak PHK, kayak harga-harga naik. Terutama yang di tag ya? Iya, yang di tag gitu. Terus kayak, apa iya bener? Gue pelajarin lebih dalam. Terus gue bilang, oke. Ini informasi yang menurut gue warga masih ngerti gitu. Soalnya kan takutnya kalau misalnya Pak Jokowi ngomong semuanya dengar gitu, tapi nggak ngerti the full picture. Jadi ya orang juga bingung mau ngapain. Jadi waktu itu role gue mau jelasin gitu global economy. Nggak expect viral. Pasti karena editor lo. Karena editor lo bikin judulnya apa? Kiamat. Apa nulisnya apa sih? The end tuh, gara-gara dia nih sebenarnya nih. Salah dia. Tuh, menuju kehancuran dunia loh. Udah kayak ada meteor. tapi sejujur-jujurnya ya. Akan separah itu menurut lo? Global menurut gue parah. Global. Parah. Iya, global. Itu kan kita bisa lihat di Inggris aja udah nggak jelas, udah nggak karuan. Udah nggak jelas. Dimulai dari harga energi ya, karena kan ya Ukraina Rusia ada tanda kutip penyanderaan energi dari Rusia gitu-gitulah ya. Secara geopolitik mungkin ada hubungannya sama krisis ekonomi di beberapa negara gitu kan. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kita masih bicara tahun depan nih. Kalau kita lihat posisi Indonesia sekarang, terutama karena ya secara ekonomi kita gede di consumption dalam negeri. Energi masih bisa juga kita dapat dari diri sendiri. Apakah memang benar tahun depan itu semengerikan itu buat Indonesia? Menurut lo gimana? Indonesia menurut gua nggak semengerikan itu. Tapi nggak pasti itu menurut gua iya.
Iya, kalau nggak pasti nggak ada yang bisa tahu. Nggak ada yang tahu kan. Tapi Indonesia memang gue bangga banget tinggal di Indonesia. Indonesia tergolong kuat banget. Dari APBN-nya, dari ekonomi kita tuh bergantung dari perputaran di dalam itu sendiri gitu. Cuma setelah gue pelajarin lagi, resikonya ada beberapa menurut gue. Resikonya kan kalau misalnya kita ngomong bisnis real ya, perputaran uang nih, gue beli, puterin bisnis bayar pajak, bisnis bisa hire orang, itu bisa sehat. Tapi ada juga, gue bilangnya unhealthy capital. Atau toxic lah gitu. Contohnya uang-uang dari luar masuk. Ini gue sebut aja funding misalnya di startup. Ya kan? Banyak banget kan sebelum itu crash kan. Mereka hire orang gila-gilaan. Gajinya gede-gede dan lain-lain. Tapi ternyata when the global economy kena, Indo walaupun nggak kena, tapi kan itu uang dari global. Secara nggak langsung when the startup market collapse, ya kan, kayak tiba-tiba hancur semua, kena ke Indo, berapa banyak ribuan orang yang ke PHK karena ada unhealthy capital itu. Takutnya itu kayak branded gitu, branded ke hal-hal lain, ke orang-orang yang kerja di startup sebelumnya belum tentu bisa dapat kerjaan lain, terus kayak, oke itu satu. Kalau kita ngomong bisnis real di Indo, bisa aja nggak kena gitu. Tapi kalau baca report dari IMF ya, kayak di 2008 kan, 2008 kan ada subprime mortgage, itu kan parah banget di sana kan. Di Indo kan nggak terlalu kena sebenarnya, tapi financial market kena, karena ekonomi kita sekarang integrated, nggak kayak ekonomi dulu lah, misalnya what happen di sana nggak happen di sini, semua integrated. Nah kita kan nggak tahu nih seberapa expose warga Indonesia ke financial market. Kalau menurut gue Indo financial market sih bisa kena, bakal kena. Apalagi investor kripto di Indo itu kan jauh lebih banyak daripada investor saham. Karena krisis ekonomi apapun yang pertama kali kena pasti aset-aset berisiko. Karena orang pada ngeluarin duit dari situ, termasuk kripto, saham dan lain-lain ya. Nah, apakah ini bakal jadi domino? Misalnya kalau financial market kena, exposure orang di financial market gede, tiba-tiba nggak punya duit, tiba-tiba nggak bisa spending lebih ke bisnis, tiba-tiba bisnisnya nggak punya profit, tiba-tiba PHK, tiba-tiba nggak bisa bayar pajak ke negara, APBN turun. Jadi gue worry-nya di sana doang. Walaupun secara real mungkin kita nggak kena gitu. Ya, Nah, tapi implikasinya pada orang-orang yang, karena yang banyak ketakutan justru teman-teman kelas menengah nih. Karena yang nanya gue, yang DM gue adalah secara spesifik, ini kekerjaan gue gimana bang? Apakah tahun depan gue masih bisa kerja? Apakah tahun depan ini? Bahkan sampai ada yang pengen ngeluarin semua duitnya dari bank gitu. Termasuk istri gue tuh juga keringet dingin tuh soalnya. Aku akan gimana? Aku harus gimana? Ini kenapa jadi semua orang? Balik lagi ke tadi. Kelas menengah gimana? Maksudnya pekerja, karyawan gitu. Menurut lo? Karena kan ketakutannya banyaknya di situ. Kalau misalnya kita sebagai profesional kan, pekerja kan. Balik lagi kan kemampuan bisnis atau company yang kita kerja itu kuat nggak gitu misalnya. Dan lagi-lagi seberapa expose sama global economy. We talk about capital luar gitu misalnya, masuk ke startup yang beberapa, gue kaget sih kemarin ada startup yang lumayan gede kan, dapat funding $20 juta lebih, pilot. Nah itu kita nggak tahu. Jadi menurut gue awareness terhadap global economy itu bisa bikin kita prepare, ya kan. Tapi kan di luar itu ada bisnis-bisnis yang stand the test of time. Apalagi kalau roda ekonomi Indonesia muter. So kalau misalnya kayak kemarin gue jadi pembicara di Jasa Raja, BUMN, di infrastruktur, fine gitu. Gue bahkan rekomendasi mereka untuk fokus kembangin kerjaannya, kayak kembangin karir di situ, dapat security-nya di sana gitu. Ya balik lagi. Tapi menurut gue sih harusnya aman, dan cek lagi the company you're working for. Gitu. Ya ataupun sebaliknya ya, ataupun katakanlah di luar krisis tapi karena ekonomi kita lumayan resilient, kita masih lebih baik, nilai tukar kita lebih oke, jangan-jangan malah ekspor kita bisa lebih tinggi juga gitu. Menurut gua ekspor bisa ini loh, kayak Pak Jokowi juga baru resmiin kan beberapa logam mulia di stop ekspor. Ya kan, nggak boleh, karena dia mau kuatin komoditas muter di dalam Indonesia aja gitu misalnya. Dia kan kalau tujuan pemerintah kan sebenarnya nomor satu, kalau di negara berkembang, inflasi, itu nomor satu. Misalnya yang ketiga tuh apa ya, lupa gue, pokoknya inflasi, pokoknya harus for the interest buat warga gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia perputaran ekonomi internalnya aman, ya harusnya aman gitu. Dan menurut gue, kalau feeling gue ya mungkin kita nggak akan sampai resesi dan nggak separah negara-negara lain ya kalau menurut gue sih. Gue ngeliatnya tahun depan nggak akan carut marut seperti itu. Gitu. Feeling gue nih.
Jadi kalau untuk orang Indonesia malah nggak terlalu banyak yang harus dikhawatirkan sampai segitunya. Ekonomi global mungkin akan lumayan parah. Kita bisa lihat saat ini pun juga kita ngelihat terutama kayak di Inggris gitu kan. Tapi untuk Indonesia sendiri, menurut gua masih bisa baik-baik aja sih. Yes. Nggak akan separah di luar gitu. Masih bisa baik-baik aja. Nah, cuman kita kan pengennya ada optimisme nih. 2023. Menurut lo 7 hal yang harus disiapin kita menghadapi 2023 dengan atau tidak adanya resesi? Kalau orang Indonesia gini ya, gue tuh agak sedikit greget juga. Ya. Kalau nggak ada urgensinya, orang Indo nggak gerak secara massal gitu loh. Oke. Kayak kalau misalnya nggak, lu harus melakukan ini gitu misalnya, atau didorong sama negara, atau didorong sama company-company, orang Indonesia nggak, takutnya tuh nggak punya gerakan untuk gua harus benerin gitu. Oke. Menurut gua, ini sedikit, misalnya orang bilang gua nebarin fear gitu. Ya, fear kan, ya fear mongering kan. Tapi fear itu kan bisa jadi dua outcome ya. Lu panik, terus kayak lu nggak tahu mau ngasih ngapain. Tapi either way, kalau misalnya seburuk-buruknya, pasti kalau lu punya jiwa untuk kayak mau belajar, jadi ada urgency. Oke. Nah, yang satu lagi, bikin lu lebih waspada. Kalau apa yang kita lakukan sekarang bener, udah bagus, dia malah perbagusin lagi gitu. Oke. So number one pasti Nomor 1 nih. tetap benerin finances-nya. Personal finance beresin dulu. Balik lagi ke piramida keuangan, ya kan? Kayak pengeluaran pemasukan udah optimal belum, gitu kan? Udah ada pos-posnya, udah alokasi 20% misalnya untuk dana darurat udah siap belum gitu. Ini udah mulai kemana-mana, tapi intinya itu dulu gitu, diberesin personal finance-nya. Mau resesi nggak resesi pun bagus dong. Dan kebetulan ada momentum buat pakai urgency itu untuk belajar lebih dalam lagi. Oke, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada kemungkinan inflasi akan semakin tinggi dan lain-lain, berarti tahu bahwa nilai uang nggak selamanya sama. Berarti mereka harus apa tuh menurut lo? Kita perlu hedging atau cari instrumen yang bisa beat inflation. Misalnya yang kedua menurut gua kayak review aset liabilitas. Kita taruh di mana uangnya kan matters gitu ya. Ini bukan saran finansial, tapi contohnya kemarin tuh sebenarnya secara nggak sengaja gue hedging. Gue awalnya mau beli kripto kan sempat tuh dari 21 ke 18, tapi gue nggak ada amunisi. Kalau beli kripto kan harus pakai USDT, ya kan? Gue taruh lah sekian M ke USDT. Tapi gue nggak jadi tuh beli kripto, ya naik lagi gitu. Enak juga ya dengernya ya, gue taruh sekian M. Tapi tahu-tahu USDT naik. Ya Hedging dong. Jadi kayak secara tidak sengaja lo nge-hedge ininya. Secara tidak sengaja nge-hedge gitu. Tapi sekarang kalau gue prioritasnya balik lagi kayak gini. Kita kan nggak tahu, nggak bisa prediksi. Cuma menurut gue financial market bakal kena. Mau saham, kripto, anything high risk. Jadi gue masih persiapkan diri. Ini kalau udah defensif nih udah beres. Gue lebih agresifnya, ofensifnya kayak gini. Gue siapin amunisi. Yaitu gue banyakin aset liquid low risk. Reksadana pendapatan tetap, pasar uang, fixed income. Ya pokoknya ya sifatnya bisa tarik kapan aja. Kalau seandainya gue pengen beli aset murah, gue beli gitu. Jadi that's the one thing yang kalau lo saat ini nih berarti ya? Ya, gue saat ini. Makanya untuk mempersiapkan nanti kan? Iya, makanya gue cancel beli rumah gue. Awalnya gue mau beli rumah di BSD gitu, udah mau DP. Tapi nanti dulu deh, gue keep liquid kalau sekarang. Tapi again, bukan saran finansial, belum tentu favorable buat semua orang gitu. Iya. Tapi kalau gue pribadi ya, karena kemarin juga ada yang nanya nih, berarti bang gue stop investasi dong gitu. Oh, jauh salah. Iya, kalau menurut gue, karena tujuan keuangannya jelas ya, bahwa makanya kalau kita tahu tujuan keuangan, mau ada resesi kek, mau ada boom kek, mau ada bust kek, lu pasti jadi apa ya? Jadi fokus gitu. Lu ngerti gitu. Itu nggak akan pengaruh sama lu. Contohnya gini, kayak misalnya gua punya apa ya, dana pendidikan anak lah. Misalnya katakanlah gua masih ngumpulin nih sampai Alea umur 17 tahun, which is itu udah pasti di saham kalau gue gitu. Ya berarti kalau gue tiap hari tiap bulan beli, begitu resesi gue kan juga tiap bulan beli. Benar. Kalau angkanya sama, ya pasti unitnya aja, lotnya aja yang lebih banyak gitu, karena lebih murah kalaupun nanti resesi. Kalaupun nantinya tidak resesi dengan angka yang sama, ya pasti gue belinya dengan unit atau lot yang lebih kecil kan. Benar. Tapi in the end itu kan merata-rata sendiri gitu kan. Dollar cost averaging. Iya, dollar cost averaging. Begitu kita kena CAGR 12-13%, ya dana pendidikannya 17 tahun lagi terkumpul. Jadi
Jadi perubahan ekonomi dalam jangka pendek tuh nggak jadi persoalan buat gue gitu. Nah tapi pertanyaan kayak gitu tuh membuat gue sadar bahwa kadang-kadang kalau kita ngomongin investasi, ngomongin saham, ngomongin apa, orang itu masih belum banyak yang paham bahwa paling ideal memang lekatnya sama tujuan keuangan itu sendiri gitu. Bener. Karena kayak respon orang pertama kan soal 2023, kesannya kayak mereka harus all in or go home tentang strategi finansial mereka. Padahal di awal mereka nggak tahu nih, kayak tetap kita harus zoom out. Sebenarnya kan di pas pandemi kemarin tuh technically kita resesi. Betul, ya kan? Technically resesi, tapi ada orang yang berhasil ambil di sana, ada orang yang lanjut DCA dan lain-lain terus dapat a lot of profit dari sana gitu kan. Tapi masalahnya nggak banyak orang tuh apalagi yang anak muda ya, kalau audiens gua nggak bisa ngelihat jangka panjangnya dulu. In the long term di setiap resesi atau crash selama 15 tahun, 20 tahun ke depan, by the time misalnya kita mau ada uangnya untuk pendidikan anak atau pensiun, itu pasti overall kita pasti grow. I'm betting on Indonesia, separah-parahnya Indonesia mau hancur lebur atau gimana, pasti dia bakal recover dan gue betting Indonesia tuh bakal jadi ekonomi yang kuat banget by 2045 gitu. Nah, tapi kebanyakan orang nggak punya planning jangka panjangnya itu, atau at least belum siapin mentalnya untuk oke, gue nabung itu untuk 20 tahun lagi, baru mereka bakal tenang. Baru mereka bakal tenang, oke gue taruh terus gitu. Nah, makanya menurut gue sekarang is the right time buat pakai urgensinya, setiap orang pelajarin finances-nya lagi, bikin financial planning yang ketat, kayak make sure kayak tahu tujuannya gue investasi di sini apa, bukan cuma oh nanti mulai YOLO masuk semua gitu. Itu kan kayak long term proses ya, tapi gue sih percaya kalau misalnya kayak perubahan secara massal di sebuah negara itu kayak butuh satu tipping point-nya gitu loh. Kayak butuh kayak misalnya pas pandemi semua terpaksa harus adaptasi, semua terpaksa go digital, itu accelerate pertumbuhan digital kita by 5 tahun. Karena situasi memaksa gitu. Bikin kita lebih aware soal kesehatan, situasi memaksa gitu. Nah, apakah soal topik global recession ini yang resesi sebelumnya itu kan nggak terlalu digital ya? Ya kan, di 2008 atau sebelumnya Krismon itu nggak digital. Nah sekarang kan udah digital banget nih, semua orang bisa bahas. Apakah ini jadi tipping point buat Indonesia, literasi keuangannya jadi bisa lebih bagus? Karena mereka dapat waspadanya, mereka dapat urgensinya, a matter of gimana cara kita provide informasi itu ke mereka. Iya benar-benar. Iya masalahnya kan tinggal lu mau ngapain dengan informasi itu kan. Benar. Lu mau go blind terus tiba-tiba, wah resesi, gue keluarin duit gue di bank, gue taruh semua di rumah, which is kan berarti lu nggak dapat poinnya gitu. Lu cuma dapat takutnya doang gitu kan. Iya. Nah cara ngalahin ketakutan itu kan dengan pengetahuan kan. Kalau lu nggak tahu apa yang lu hadepin, maka lu takut karena ketidakpastian itu kan menakutkan. Benar. Tapi kalau lu tahu benda resesi ini sih apa, cara ngadepinnya kayak gimana. Oh ternyata kita bisa tetap relax dalam ngadepin ini, mempersiapkan semuanya dari sekarang gitu. Kalaupun nanti terjadi ya. Ya itu kan kita bisa ngadepin tuh dengan relax kan. Ngerti gak sih maksud gue? Takut yang tuh terjadi karena, kan kepanikan kan. Iya, gitu takut loh. tuh karena orang nggak ngerti dan orang nggak tahu mesti ngapain. Iya. Karena bahasa resesi itu pun juga orangnya nggak tahu definisi resesi itu apa. Iya. Kebanyakan orang ya. Iya. Taunya susah aja. Iya. Secara teknis tingkat pertumbuhan ekonomi 2 kuartal negatif berturut-turut kan? Itu teknisnya gitu? Iya teknisnya gitu. Tapi sekarang diubah definisinya. Nanti dilihat unemployment rate-nya gimana. Kayak apakah benar-benar ekonominya susah. Kadang misalnya soalnya kemarin nih kontraksi gitu misalnya. Turun 2 kuartal berturut-turut. Tapi ternyata ekonomi orang-orang masih fine-fine aja. Jadi it's gonna be updated terus gitu loh. Oke. Cuma gue nggak tahu data-data di Indo kayak unemployment sekarang gimana, berapa banyak yang ngelakuin layoff, berapa banyak yang actually hiring lebih gitu. Nah itu yang gue harus pelajarin lebih banyak. Oke, jadi menghadapi 2023 adalah pertama beresin personal finance. Itu udah fundamental banget ya. Fundamental banget. Mau resesi nggak resesi ya? Mau resesi nggak resesi. Kalaupun ada kemungkinan resesi ya berarti beresinnya harus lebih baik. Benar. Oke, fundamental personal finance itu yang pertama adalah pastiin pengeluaran pemasukan tuh lebih gede pemasukan dong. Benar. Berarti ini kita ngomongin soal kemampuan untuk ngambil utang atau enggak, ya kan? Sebenarnya menurut gue ya, kalau buat menengah, cash flow itu cuma masalah lifestyle. Oke. Lifestyle, gue suka tuh yang video Pak Jokowi ya, kecemburuan sosial gitu misalnya. Oke. Lifestyle itu kan yang jadi pedang bermata dua kan. Betul. Jadi kayak orang bilang needs, sandang pangan papan, ya. Tapi gaji 10 juta, sandangnya baju Gucci, ya, pangannya omakase tiap minggu, terus apartemen mewah, itu bukan needs gitu. Jadi kita masih melekin di sana dulu. Nah, cash flow menurut gue kalau buat middle tuh itu sih, lifestyle-nya harus dicek lagi. Oke. Terus ketersediaan dana darurat.
Ya, penting banget. Ya mungkin kalau misalnya dulu lo nyiapin 3 bulan, ya sebelum pandemi mungkin sekarang dengan isu yang kayak gini 6 bulan kali, terutama untuk freelancer kali ya. 6-12 bulan, terutama buat freelancer. Sebenarnya tahu teorinya dana darurat kenapa dibikin 3-6-12? Kenapa 3 bulan? Jadi itu tuh orang kayak ngekalkulasi lah. Jadi kayak kalau lu bener-bener gak ada income, butuh berapa lama sih sampai lu dapat kerjaan baru? Oh iya. Nah, kalau nggak pasti, misalnya lagi tiba-tiba company nggak hiring banyak nih, misalnya banyak yang layoff, semakin nggak pasti semakin banyak gitu. Oke. Jadi teori aslinya tuh kayak gitu. Kalau sampai nggak ada income, butuh berapa lama lu sampai dapat kerjaan baru? Nah itu fungsinya dana darurat berapa kalinya tuh dari sana. Oke. Terus ya itu edukasi keuangan kali ya, baik makro ataupun mikro gitu. Maksudnya supaya kita ngadepin resesi itu dengan pengetahuan yang gue ngerti nih kenapa namanya resesi, kenapa bisa terjadi, kondisi di luar kayak gimana, di kita baik-baik kenapa gitu. Karena kita mengerti gitu. Sebenarnya ekonomi itu apa sih gitu loh maksudnya. Tapi menurut gue nggak semua orang tuh perlu ngerti semuanya. Paling simple kalau cara gue adalah lu kayak expose ke aset-aset apa. Oke. Misalnya orang kan suka emas nih misalnya. Nah, orang suka properti, orang suka saham. Aset-aset yang lu pegang itu kayak expose nggak gitu. Jadi misalnya kripto nih, misalnya dia nggak, misalnya Bang Adit nggak pegang kripto sama sekali nih, nggak ngerti di awal tuh nggak apa-apa gitu. Karena nggak resikonya nggak ada. Tapi kalau misalnya exposure kita gede di properti, emas, saham, at least ngerti nih kayak kok emas nih harusnya di saat kayak tidak pasti gini malah dia turun kali ini, iya kan? Karena orang lupa gitu. Emas kan dulu safe haven kenapa? Kenapa dia dibilang sebagai tempat aman? Karena setiap uang yang di print sama negara itu di pack sama jumlah emasnya gitu. Tapi kan sekarang udah enggak. Jadi kan orang masih ngerti. Terus komoditasnya, perubahannya dengan geopolitik, dengan apa bikin emas tuh jadi kayak kok nggak menarik. Nah kalau exposure kita di emas banyak, baru wajar untuk kita harus cari tahu ngerti tentang makroekonominya. Jadi disclaimer nggak semua orang harus ngerti makroekonomi. Cuma it's good untuk pelajari di aset yang kita kayak expose gitu. Oke. Ya tapi kalau misalnya instrumen mereka mau banyak, mau nggak mau pasti kena semua. Benar. Iya kan? Mau nggak mau. Kayak orang reksadana aja masih banyak yang nggak ngerti. Gue tuh beli apa sih? Gitu. Itu dia. Kan itu kan kaitannya kan pasti sama. Ya katakanlah reksadana pendapatan tetap, itu kan ada ori di situ. Nah kenapa ada ori itu kan kita harus cari kan. Iya itu ngerti dia sih, benar. Itu dia. Cuman ya nggak apa-apa lah, maksudnya pelan-pelan masyarakat juga mulai terbuka sih sama yang kayak gitu-gitu ya. Karena kadang-kadang tuh gue kalau lagi lihat berita soal atau pembicaraan soal reksadana apa segala macem, ada aja yang kayak misalnya bilang gue kemarin baru nyairin reksadana, kok udah 2 hari nggak masuk ya, ini apa ya gitu. Ya maksud gue kayak ngerti, itu pelan-pelan lah gitu. Karena kan ngerti. Ya orang harus tahu bahwa ada prosedurnya, ada apanya, ada itu. Iya, proses penjualannya gitu. Ya benar. Oke, kalau untuk 2023 katakanlah misalnya katakanlah Indonesia terdampak dan ada resesi gitu kan. Tadi kan kita ngomongin personal finance, kita harus beresin keuangan. Itu kan secara defensif ya kan. Iya. Kalau yang keluarnya apa? Gimana supaya di 2023 itu kita punya pendapatan yang lebih? Menurut lo opportunity-nya apa aja? Oke. Kalau udah ngomong ofensif, pertama defensifnya ke checklist dulu nih, ya kan? Dan darurat semua asuransi dan lain-lain semua udah beres gitu. Kalau ofensif, gue sih percaya banget, dan ini dari gue pribadi ya, gue juga ngomong kayaknya di podcast Om Ded ya, kayak gue expect untuk bisa multiply kekayaan gue by 2x lah. When the global recession happen dan di rebound. Minimal 2 kali lipat gue expect ya. Cara gue ngelakuin itu, biasanya ada 2 doang. Biasanya, dua cara untuk jadi kaya gitu. Satu, when aset diskon paling gede, dan dia rebound pas all time high, pelajarin deh kayak hampir semua aset itu di setiap krisis, titik terendah sama titik tertingginya, deltanya itu, beli 1.000 jadi 2.000, itu tuh ngalahin 5 tahun bahkan 10 tahun kalau market lagi biasa-biasa aja. Iya. Itu nomor 1, buy discounted asset. Tapi kalau misalnya kita belum siap amunisinya, belum stay liquid, belum kayak mulai siap dari sekarang, mungkin kita nggak bisa lakuin, jadi malah kelewatan opportunity-nya. Kayak kemarin pas pandemi tuh, pas crash banget, wah banyak tuh yang kaya dari saham kan. Gue belanja banyak itu pas setelah bulan Maret itu. Nah itu dia, buy discounted asset. Yang kedua adalah build sustainable business. Menurut gue sektor real pasti tetap jalan. Cuma yang harus melek tuh kayak industri apa yang bisa diperuntukkan. Di misalnya, let's say yang semua orang gue bisa saranin itu sebenarnya freelance. Freelance will never die. Cuma masalahnya freelance di industri apa. Misalnya kayak kemarin pas pandemi nih,
di krisis manapun nggak ada kayak semua industri jatuh, pasti ada jatuh, tapi ada beberapa yang maju gitu misalnya. Pas pandemi healthcare jadi maju, tiba-tiba kayak health tech jadi maju. Gue ingat banget teman gue dari yang sebelumnya nyediain jasa bikin campaign sosial media, advertising buat company-company FMCG, sekarang dia banyakin ke healthcare. Terus sampai sekarang dia niche-nya di healthcare, terus dia bisa pendapatan 100-200 juta per bulan. Jadi agency gitu. Nah, tapi itu mesti ngerti kayak siklusnya, mana nih perusahaan-perusahaan yang bakal bagus, mana yang bakal jelek during resesi gitu. Yang ketiga, ya pesugihan. Gitu. Ya itu paling bagus sih, itu ide paling bagus sih. Karena pas resesi tuyul-tuyul pada banyak sih. Pada banyak, lagi nyari kerja. Marketnya gede mereka gitu. Oke, jadi intinya itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau sesuai harapannya Raymond, mungkin nggak banyak orang yang nonton video lo sampai habis, terus cuman ngeliat judul atau cuplikan di TikTok, nggak tahu bahwa salah satu message lo di situ adalah Indonesia kemungkinan besar tetap resilient kan. Sebenarnya kan ada itu omongan lo juga. Ada itu. Kan? Nah, biar ini kalau ada yang nonton sampai akhir juga nih sama Raditnya, biar lebih optimis kali ini ya. Satu, Indonesia mungkin nggak se-affect global market karena kita dependensi ke ekspor impor nggak gede. Karena kan pendapatan negara paling gede itu dari pajak. Pajak itu terjadi dari perputaran roda ekonomi internal. So Indonesia bisa self sustain. Dua, Indonesia diuntungkan dari komoditas. Di saat dunia krisis komoditas, malah kita bisa profit, ya kan? Selama kita bisa fulfill kebutuhan negara Indonesia, kita bisa profit dari sana gitu. Yang ketiga, ya sama aja sih kayak komoditas sih. Kita kalau ngomong miskin banget tuh intinya kan sampai pangan kan. Menurut gue yang paling serem tuh kalau misalnya sampai pangan. Gue rasa Indonesia nggak mungkin, harusnya nggak mungkin sampai krisis pangan. Nggak mungkin sampai orang kelaparan, harusnya tuh kayak gitu. Karena kita tuh rich dari sana. Nah, jadi Indonesia aman harusnya. Ya, harusnya. Tapi we don't know. Exposure-nya cuma satu kalau menurut gue. Apa tuh? Financial market. Karena integrated kan ekonominya. Yang serem kalau dari global, sekarang the Fed nih ya, dia tuh lagi di challenge untuk pivot. Dia kan plannya naikin suku bunga terus kan, selama beberapa bulan ke depan gitu. Untuk menghadang inflasi. Ya, tapi untuk negara berkembang mungkin bukan inflasi yang harus di-tackle dulu. Tapi soalnya kalau misalnya dia push bunga terus nih ya, dia bakal bikin extreme volatility. Kalau extreme volatile kayak semua orang jadi kayak financial market jadi amburadul, tiba-tiba ada namanya systemic risk untuk banking. Dan itu bakal bikin jauh lebih parah resesinya. Oke, nggak. Ini berarti kalau Fed naikin suku bunga terus, maka untuk ngasih kredit akan jauh lebih mahal. Dan economic growth bakal terhambat karena banyak yang nggak mau ngambil loan. Benar, untuk memutar roda ekonomi. Jadi resikonya ada di situ menurut lo? Resiko globalnya di sana. Karena itu implikasinya kemana-mana tuh. Kalau company nggak growth, nggak punya capital buat grow, yang lainnya akan kena juga karena sekarang kita semua saling terhubung. Backbone-nya kan intinya perputaran uang tuh dari bisnis ya. Bisnis mau itu punya negara atau punya swasta. Bisnisnya harus berjalan biar bayar pajak ke negara, biar bisa gaji orang. Kalau ini ke impact semua karena financial systemnya amburadul, karena terlalu agresif naikin suku bunga, namanya over tightening gitu, orang takut kan. Kalau agresif dan bisnisnya struggling, nanti kena dua-duanya, kena negara sama kena orangnya. Iya, cuman dilema mereka kan juga kalau dibiarkan inflasinya juga udah absurd kan. Which is housing market juga kemarin tuh udah gila-gilaan banget. Makanya gue jadi Jerome Powell sih, gue juga bingung. Iya kan. Satu sisi mau turunin inflasi, tapi kalau tightening terlalu keras bikin ekonomi growth-nya tuh terlalu lambat. Gitu. Menurut lo kesalahannya tuh gara-gara pandemi mereka quantitative easing apa enggak? Menurut gue dari printing money. Iya, kayaknya dari itu sih. Menurut gue dari sana sih. Kan sekarang mereka jadi bingung sendiri kan. Dan pas banget sebelum pandemi itu menurut gue market tuh emang mau di siklusnya terlalu bubble gitu. Betul. Iya. Dan orang udah mulai fear karena yieldnya si obligasinya udah mulai kelihatan nih. Wah ini kayaknya bentar lagi crash nih. Wah, tiba-tiba didorong sama pandemi kan. Karena panik, quantitative easing jadi terlalu overdrive kan. Itu dia. Iya. Menurut gue sih mulai dari sana sih. Tapi gue sih suka sih podcast sama Bang Radit soalnya paling financially literate. Mantap. Gue gak pusing juga kayak kadang-kadang gue gituin
Oke, gue harus mundur lagi. Ini untuk semuanya ngerti. Oke, mantap. Iya, karena jarang keluar rumah gue. Ya keluar rumah ya. Banyak baca-baca. Iya, cuma baca doang kerjanya. Oke, terima kasih semua yang udah nontonnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang penting kita persiapin diri kita aja. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kembangin diri kita juga. Amanin keuangan pribadi juga, keuangan keluarga juga, dengan ada atau tidak ada resesi. Yes, benar. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Udah.